AirPods generasi kedua, apakah masih worth it untuk kita beli di 2025? Ya, ini menurut pengalaman saya, ini kebetulan saya belinya bulan November teman-teman ya, pertengahan November. Dan saya membuktikan bahwa AirPods ini ternyata memang masih oke kalau kita beli di 2025 ini ya teman-teman ya. Dan berikut alasannya. Yang pertama, dari detail suaranya itu masih sangat memuaskan. Blending setiap frekuensinya itu pas. Nyaman suaranya, nggak ada frekuensi yang hilang atau tertimpa atau lebih unggul gitu, nggak ada. Mungkin kalau biasa dengerin TWS yang di bawah 500 ribuan, itu kadang-kadang kan bassnya itu terlalu menggebu-gebu gitu ya. Nah, kalau AirPods ini eh, bassnya itu dalamnya tetap terasa, cuma nggak berlebihan. Jadi, tapi juga nggak cuma sekedar ada gitu. Nah, itu hebatnya. Kemudian untuk volume suaranya itu yang enak buat saya ya, buat dengerin musik itu ada di sekitar 60 sampai 80%. Nah, di bawah itu nyaman kalau tempatnya benar-benar sepi. Nah, soalnya dia ini kan nggak ada ininya teman-teman ya, nggak ada silikonnya gitu ya untuk isolasi suaranya, sehingga dia benar-benar mengandalkan active noise cancellingnya yang secara elektriknya gitu ya. Nah, kemudian di atas 80% itu untuk telinga saya itu terlalu overdosis teman-teman, kenceng banget. Nah, itu kalau saya sih nggak kuat ya, kecuali mungkin kalau tempatnya terlalu berisik, nah itu baru pakai di atas 80%. Nah, tetapi tenang saja ya teman-teman, detail dan fidelity-nya itu nggak berubah di setiap volume. Mau volume paling pelan sekaligus, itu kalian nggak perlu khawatir ya. Jadi detailnya tetap apa yang kalian dengarkan di volume 10 dengan yang kalian dengarkan di volume 100 itu sama. Kemudian secara keseluruhan, AirPods ini melibas semua genre yang dengan sangat baik ya teman-teman. Ini keseluruhan untuk musik ya. Nah, keseimbangan setiap frekuensinya yang dihasilkan di berbagai genre itu eksekusinya buat saya 99% sempurna. Ya, namanya produk-produk ini kita nggak akan pernah menemukan yang 1%, yang 100% benar-benar sempurna, karena telinga yang bikin, telinga yang meneliti, telinga kita sebagai konsumen itu pasti juga memiliki pemahaman dan kesempurnaan masing-masing dalam menikmati sebuah suara gitu ya. Nah, kemudian itu sudah mendekati sempurna ya, karena eh, kadang ada suatu musik yang mengedepankan salah satu frekuensi ya, kayak misalnya contohnya kita mendengarkan EDM, itu kan biasanya bassnya kenceng. Kemudian setelah mendengarkan EDM kita mendengarkan rock yang bassnya kadang-kadang tenggelam atau hilang. Nah, di sini AirPods ini dia sudah seperti ada auto equalizernya ya, sehingga dia itu bisa menangani dan meladeni dengan baik gitu. Jadi seolah-olah dia itu mau bilang udah kamu diem dan nikmatin saja, aku aja yang kerja, kayak gitu teman-teman ya. Jadi telinga kita benar-benar masih dimanjakan, meskipun ini produk ini sudah cukup lama ada di pasaran dan sudah ada generasi-generasi berikutnya ya, tapi buat saya dia masih sangat oke. Satu catatan penting kalau kita pakai AirPods, enaknya itu bakal menjadi 99% tadi kalau kita pairing Bluetoothnya ke sesama brandnya ya. Jadi Apple ke Apple juga. Kalau misalnya kita pairingnya ke Android, itu bisa, saya pernah praktek dan bisa, meskipun pada akhirnya lama kelamaan nggak bisa lagi di pairing. Nah, kalau ke Android itu rasanya jadi mirip kayak TWS di bawah sejuta, di atas 500 gitu. Jadi suaranya memang masih bagus ya dibandingkan TWS-TWS di bawah 500-an gitu ya. Suaranya memang masih sangat bagus, mumpuni, dan semua karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi di awal juga ada.
Cuman rasanya itu kayak ada yang ganjel gitu loh, ada sesuatu yang nggak nyaman. Saya mencoba berulang-ulang, saya analisis ini apa gitu ya, yang nggak nyaman di telinga gitu ya. Soalnya ada kurang sentilan sedikit untuk menjadi kayak ketika kita pairing ke sesama Apple gitu. Nah, jadi eman-eman gitu kalau kalian beli AirPods generasi kedua untuk di pairing ke brand yang berbeda. Kalau masih ke iPhone atau ke iPad gitu, ke MacBook itu masih oke, tapi kalau sudah ke Bluetooth yang lain itu udah lupakan ya teman-teman. Jadi itu hasil analisis saya, apakah AirPods generasi kedua masih worth it untuk kita beli di 2025, karena harganya yang di pasaran paling murah ini generasi ketiga sudah 4 jutaan teman-teman. Ini masih di bawah 2 juta, 1,9 saat saya beli itu November 2024 ya. Nah, kalau kalian pengen pakai AirPods, ya boleh-boleh saja selama kalian pairingnya mereknya sama ya teman-teman ya. Dan kalau kalian punya pengalaman yang sama atau mungkin ada perbedaan pengalaman dengan yang saya alami, silahkan tulis saja komentar kalian ya di kolom komentar tentunya. Dan mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.